Tips menulis. Cara menjadi penulis profesional tidaklah sulit. Menulis itu bukanlah hal yang mudah bagi saya. Memiliki kendala, menulis kalimat susah sekali. Salah satu hobi saya yang sampai sekarang masih saya tekuni adalah menulis. Dan itu telah saya lakukan semenjak saya dari dulu. Meski memang harus diakui bahwa saya bukan penulis dengan karya yang besar, apalagi dikenal oleh banyak orang. Tetapi dengan bercerita seperti ini, dengan bercerita pengalaman saya, siapa tahu bisa membantu kawan-kawan semua yang kebetulan melihat video ini untuk belajar memahami bagaimana dunia kepenulisan itu berjalan. Jadi pada suatu saat saya bertemu dengan seorang kawan dan kawan itu bertanya kepada saya, "Kamu itu sebenarnya mau menulis dengan gaya seperti apa sih?" Itu pertanyaan yang kemudian membuat saya berpikir sebenarnya. Ternyata tanpa saya sadari, kawan saya itu ternyata memperhatikan betul apa yang telah saya tulis. Jadi saya kan menulisnya bermacam-macam, mulai dari buku, jurnal, artikel, dan bahkan puisi. Nah, pertanyaan kawan tadi itu membuat saya berpikir. Saya menulis dengan berbagai ragam bahasa, berbagai macam karya, dan tidak mempunyai gaya yang spesifik. Oke, apa yang ditanyakan oleh kawan tadi saya anggap sebagai masukan, sekaligus kritikan terhadap saya. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah membuat buku motivasi. Setelah sebelumnya saya menjadi wartawan di sebuah majalah yang kemudian ditugaskan di Biro Jogja dan Jawa Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu, saya kemudian menjadi pengajar di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dan selama saya mengajar itu, beberapa buah artikel saya tulis dan dimuat di beberapa jurnal di Indonesia. Buku motivasi yang saya tulis itu menggunakan bahasa populer. Dalam arti bahasa populer ini adalah bahasa yang tidak menggunakan kaidah-kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan dalam kosakata bahasa Indonesia. Setidaknya sudah ada 3 buku motivasi yang pernah saya tulis. Judulnya pertama Change Your Mind, yang kedua Seni Mendesain Hidup, dan yang ketiga Miskin Bahagia Kaya Apalagi. Buku-buku itu saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam menjalani beberapa fase kehidupan, dan itu kemudian saya tuangkan menjadi buku-buku yang sifatnya motivasi. Seiring dengan berjalannya waktu, saya menjadi pengajar di sebuah perguruan tinggi swasta, dan di situ saya kemudian menulis beberapa macam artikel yang dimuat di jurnal di Indonesia. Beberapa yang saya ingat nih, artikel judulnya adalah Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga, Pergeseran ke Arah Constitutional Heavy. Ini sebuah jurnal artikel ilmiah yang dimuat di Jurnal Konstitusi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Artikel lain yang kemudian saya masih ingat, itu saya tulis dan diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia di Jurnal Yudisial. Judulnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberadaan lembaga negara. Nah, kalau soal buku, saya pernah menulis sebuah buku biografi berjudul Alkostar, sebuah biografi. Ini buku yang menceritakan tentang kehidupan seorang mantan Hakim Agung Republik Indonesia sekaligus mantan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai KPK. Oke, kalau melihat dari judulnya saja, apa yang pernah saya tulis kan berbeda satu sama lain. Buku motivasi menggunakan penulisan yang lebih populer bahasanya, yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Sementara kalau saya menulis di jurnal-jurnal yang masuk ke lembaga negara tersebut, tentu saja mempunyai kaidah-kaidah kosakata yang baku, yang kemudian itu dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan. Jadi tidak semerdeka ketika saya menulis buku motivasi, dan pengalaman lain jauh lebih mengasyikkan ketika saya menulis buku tentang Artijo Alkostar, karena di situ kemudian saya menggabungkan 2 genre kepenulisan. Selain populer, saya juga harus merujuk kepada
sumber-sumber referensi yang baku. Untuk menulis buku biografi itu saya harus melakukan wawancara dengan sosok yang saya tulis, kemudian orang-orang yang terdekat, keluarganya, dan itu mengharuskan saya untuk bolak-balik dari Jogja ke Jakarta, Sumeneb, Situbondo, hingga sampai Makassar. Oleh karenanya saya memerlukan waktu hampir 1 tahun kalau saya tidak salah untuk menyelesaikan buku itu. Sebuah pengalaman yang unik sebenarnya. Apa yang saya tuliskan itu sebenarnya punya karakternya kan berbeda-beda. Jadi sesuai dengan prediksi atau pertanyaan teman saya tadi. Ketika bertanya, kamu itu punya genre apa sih dalam menulis? Ada yang populer, ada yang kemudian sesuai dengan kaidah kepenulisan atau sistematika yang kita sebut sebagai ilmiah dalam jurnal-jurnal di Indonesia, dan ada pula yang menggabungkan keduanya yang kemudian tertuang dalam buku biografi tadi yang sempat saya sebut. Bahkan ada bahasa yang saya pergunakan yang saya anggap cukup abstrak, seperti ketika saya menulis puisi. Lalu ketika ada pertanyaan apakah ini adalah cara menulis yang benar, saya sendiri sebenarnya nggak bisa menjawab. Nah, berdasar pada pengalaman-pengalaman dalam dunia menulis tadi, saya kemudian memetik pelajaran yang sebenarnya cukup berharga yang akan kemudian saya obrolkan lewat video ini kepada kawan-kawan, dan siapa tahu bisa membantu. Meskipun memang harus diakui sekali lagi, saya bukan siapa-siapa, saya bukan penulis terkenal dan bukan penulis yang punya oplah jutaan dan itu dibeli oleh masyarakat. Ketika saya mencoba untuk memulai menulis, yang saya pikirkan pertama adalah masalah. Jadi masalahnya itu apa? Bukan judulnya dulu, karena dari masalah itu kemudian muncul solusi dan hal-hal deskripsi dari masalah dan solusi itu yang kemudian dituliskan menjadi sebuah buku atau artikel atau bahkan puisi. Setiap orang itu mempunyai gaya yang berbeda dalam menulis. Jadi berhentilah untuk membandingkan gaya kepenulisan kita dengan gaya kepenulisan orang lain. Setiap orang itu punya pengalaman dan background yang berbeda, latar belakang kehidupannya yang berbeda, dan itu menentukan genre kepenulisan kita. Ketika setiap orang dilahirkan berbeda, maka setiap orang itu berhak untuk mempunyai gaya masing-masing dalam menulis. Ketika kemudian ada yang bertanya atau bahkan berpendapat bahwa menulis itu susah, saya paling tidak setuju sebenarnya. Karena apa? Kehidupan kita sebenarnya itu kan menulis. Saya akan contohkan ketika kita misalkan itu menulis pesan kepada teman kita, baik itu melalui banyak media sosial lah. Nah, itu kan sebenarnya awal dari bagaimana kita menulis, bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain, dan sebenarnya menulis adalah menyampaikan pesan kepada orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Sebenarnya itu adalah sebuah modal bagi kita untuk menulis. Tetapi kemudian kita anggap sulit karena kita berusaha untuk mencontoh orang lain, mencoba untuk melihat gaya orang lain, dan gaya orang lain itulah yang dijadikan patokan, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jika pikiran itu tertanamkan, maka itu akan jauh lebih mudah bagi kita secara psikologis untuk memulai sebuah tulisan.